Speedrun materi bab 1 Pancasila. Ini daftar isinya. Pertama kita akan bahas peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila terkait dengan negara merdeka, dasar merdeka, Weltanschauung, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan demokrasi. Kemudian kita akan bahas apa sih nilai dasar itu, apa bedanya sama nilai instrumental dan nilai praksis, dan apa itu ideologi sebenarnya. Dan kita akan membahas bagaimana tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan saat ini. Part 1, peta pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Tokoh pendiri bangsa ini di buku paket ada 4, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, dan Muhammad Hatta. Nah, Soekarno ini memberikan penjelasan bahwa dasar-dasar pokok dalam Pancasila itu adalah dasar-dasar negara itu diusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Nah, ini biasa disebut dengan Ekasila. Nah, ini disebut dengan Ekasila. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang Trisila, maka yang dibahas adalah sosionasionalisme yang merupakan gabungan dari kebangsaan Indonesia dan internasionalisme. Kemudian sosiodemokrasi yang merupakan gabungan dari mufakat demokrasi dan kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang merupakan bagian dari ketuhanan. Nah, kalau misalkan digabung menjadi satu, maka disebut juga dengan Ekasila, yaitu gotong royong. Jadi kalau Pancasila itu ada 5 ini, kalau Trisila itu 3, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan Ekasila itu 1, yaitu gotong royong. Muhammad Yamin memberi pendapat bahwa dasar negara adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Muhammad Hatta membahas bahwa Pancasila berkaitan dengan moral dan politik. Part 2, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama kita harus tahu apa itu ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang bisa menerima perkembangan zaman bersumber pada dinamika internal. Ciri ideologi terbuka adalah yang pertama, membahas tentang rohani, moral, dan budaya. Isinya tidak langsung mengandung operasional. Nah, ini akan dibahas di nilai instrumental seharusnya, bukan di nilai dasar. Kemudian menghargai perbedaan dan tidak pernah membatasi kebebasan dan tanggung jawab rakyat, masyarakat, dan ditemukan oleh masyarakat sendiri. Nah, jadi Pancasila ini sebenarnya tidak dibuat oleh 4 orang ini, tapi 4 tokoh ini, tetapi 4 tokoh ini mengambil referensi dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan Pancasila adalah ideologi terbuka. Kemudian ideologi tertutup adalah ideologi dengan konsep bahwa kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan atau tidak menerima pendapat orang lain. Apa yang diucap itu harus dilaksanakan, tidak dapat diterapkan di kelompok lain, tidak boleh pada rakyat, tapi elit pemerintah, dan tidak dapat menerima perkembangan zaman sebagai ideologi terbuka. Nah, pertama adalah aspek realitas. Nilai terkandung dalam Pancasila harus mencerminkan realitas yang di masyarakat. Jadi tidak boleh bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada masyarakat itu. Ideologi itu harus memberi citra bahwa dirinya adalah kenyataan masyarakat itu sendiri. Aspek idealitas adalah Pancasila menumbuhkan motivasi dan gairah kepada subjek pendukungnya, kepada masyarakatnya, sehingga benar dapat diwujudkan dalam kenyataan hidup. Kemudian aspek fleksibilitas ini yang paling penting dalam ideologi terbuka, tidak boleh kaku dan tidak boleh tertutup. Kemudian untuk nilai ideologi Pancasila ada 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar tertulis pada Pancasila, nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar, biasanya tertulis di Undang-Undang Dasar. Nah, nilai praksis itu perwujudannya, bagaimana pengamalannya. Nah, ini adalah contohnya. Untuk nilai dasar adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, diambil dari sila kedua. Nah, nilai dasar ini harus salah satu dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, atau sila kelima. Nah, nilai instrumental adalah bagaimana penjabaran dari sila 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya kita punya sila kedua ini bisa dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, nilai praksis adalah bagaimana pengamalannya dalam masyarakat, yaitu untuk mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa perbedaan. Part 3, peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Radikalisme adalah pilihan dasar untuk menggunakan kekerasan atau mendukung penggunaan kekerasan demi meraih keuntungan politik, agama, dan ideologi. Biasa kita sebut dengan ekstremisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas yang menimbulkan korban yang bersifat massal. Nah, jadi apa bedanya radikalisme
radikalisme sama terorisme. Nah, kalau terorisme itu harus memberikan rasa takut, ada situasi terornya, dan berdampak pada orang secara luas sampai ada korbannya yang bersifat massal. Sedangkan radikalisme itu belum tentu seperti itu. Nah, meskipun radikalisme ini memang merupakan sifat yang benar-benar negatif. Nah, sedangkan konsumerisme adalah paham terhadap gaya hidup yang menganggap bahwa barang-barang mewah merupakan ukuran dari kebahagiaan, kesenangan, dan sebagainya. Nah, paham-paham yang seperti ini itu bisa dianggap sebagai itu teman dekat dari paham kapitalisme. Ya, seperti itu. Sekarang Anda sudah siap menghadapi ulangan harian. Sampai jumpa di video materi speedrun berikutnya.